warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mungkin tadi enak ya penyampaiannya Kang Aldi ini, soalnya Kang Aldi ini orang sistem dan training, jadi bahasanya mendayu-dayu gitu kan. Jadi kalau ngedengerin enak gitu. Nanti dari penyampaian saya mungkin lebih ke straightforward, banyak yang disingkat-singkat karena memang saya banyaknya mainnya di data ya. Jadi mungkin sedikit ngasih overview dulu, gambaran posisi saya sendiri saat ini di PT Brokol, khususnya ini sebagai pemilik konsesi batu bara di Tanjung Redep, Kalimantan Timur. Nah, saya ini sebagai safety evaluator. Jadi kalau Kang Aldi ini lebih ke operasional, memastikan unit-unitnya ready, terus ngelihat berapa operator yang ada. Nah, itu Kang Aldi yang monitor semua. Kalau Kang Jun ini lebih luas lagi, dia lebih ke kompetensi. Jadi gimana dia membuat silabus terkait kebutuhan kompetensi rekan-rekan di lapangan. Kalau saya, ini yang 2 poin ini yang paling banyak berkecimpung. Jadi kalau di dunia mining sendiri atau di tambang, sebenarnya kan kalau secara gambaran umum, pedoman kita itu ada di Kepmen 1827. Kalau kita merunut ke belakang, itu adalah hasil perubahan dari Kepmen 55K. Yang intinya, bagaimana kita bisa menciptakan good mining practice. Apa itu good mining practice? Mungkin rekan-rekan juga baru dengar atau mungkin ada yang udah baca juga. Jadi good mining practice sendiri sebenarnya kegiatan pertambangan yang mentaati aturan, terus kita mengimplementasikan teknologi, dan juga melakukan pemeliharaan terhadap lingkungan dan aspek-aspek lainnya. Jadi makanya kalau tadi Kang Aldi ceritain, bisnis prosesnya dari awal, dari eksplorasi sampai nanti kita di barging, gimana kita ngejual. Nah, HSE ini melekat di semuanya. Di semua bisnis proses pasti ada HSE-nya. Makanya ini sebenarnya luas ya, tadi yang disampaikan Kang Aldi juga banyak banget terkait risk, terkait hazard. Sebenarnya beberapa bisa kita langsung implementasikan di kehidupan sehari-hari ya rekan-rekan. Apalagi rekan-rekan ini kan untuk saat ini mungkin skupnya atau ruang lingkupnya masih di perkuliahan. Mungkin rekan-rekan nggak mikirin sebenarnya distance-nya dari unit holder ini dari front ke disposal berapa gitu kan. Nah, itu kan nggak harus. Nah, nanti coba mungkin kita di sesi tanya jawab lebih ke implementasinya sebenarnya apa sih Kang kalau di dunia perkuliahan tuh apa gitu. Tadi risknya apa sih yang disampaikan hiu gitu kan sama yang tertimpa alat angkut gitu. Nah, sebenarnya kalau di perkuliahan sendiri apa sih gitu kira-kira. Terus beberapa teori yang disampaikan tadi sama Kang Adi ada atau landasannya mungkin saya pengen share juga kayak terkait rasio kecelakaan. Tadi sempat disinggung juga, Kang Aldi bilang dibagi dua, kondisi tidak aman sama tindakan tidak aman. Sebenarnya ini masih jadi polemik karena ada dua teori. Yang pertama tuh menurut Frankberg, nanti rekan-rekan bisa baca juga. Kalau kita lihat secara rasio kecelakaan, sebenarnya hazard ini atau bahaya ini ada di angka 88%. Nah, terus wah sisanya apa sih Kang? Sisanya apa? Nah, ternyata sisanya 10% itu adalah tindakan tidak aman. Baru terakhir 4% adalah uncontrol. Kalau bahasanya sih yang tidak bisa dikontrol lah, takdir lah. Tapi kalau dari DuPont sendiri, jadi ada perusahaan namanya DuPont, dia sangat-sangat concern terkait safety. Mereka mengeluarkan teori juga, kalau 98% itu adalah tindakan tidak aman. Sedangkan baru 2%-nya itu adalah KTA atau kondisi tidak aman. Jadi kondisi tidak aman ini nggak akan jadi kecelakaan kalau nggak ada tindakan tidak aman di situ. Dan kondisi tidak aman ini banyaknya dibuat atau berkontribusi dari tindakan tidak aman tersebut. Gitu. Mungkin itu sih sharing biar kayak kenapa sih Kang tindakan tidak aman masih pasti jadi yang lebih berkontribusi terhadap kecelakaan di khususnya di tambang gitu. Tapi itu secara general di semua ruang lingkup, bisa di manufaktur, bisa di engineering, ataupun di mining, bahkan di dunia perkuliahan, secara rasio seperti itu. Gitu. Jadi statistik itu keluar,
Frankbird ini sebenarnya dia bukan ahli HSE dan bukan juga ahli mining, bukan juga ahli manufaktur. Dia ini adalah seorang pekerja asuransi. Jadi saat dia dapat laporan terkait klaim asuransi kecelakaan, dia bingung gitu kan. Ini kenapa ya, sebenarnya gara-gara apa gitu. Makanya akhirnya dia buat statistiknya hingga keluarlah angka 88% sebenarnya ini gara-gara tindakan orang ini sendiri yang salah gitu. Nah, itu nanti mungkin rekan-rekan bisa memperdalam lah waktu kita di sesi tanya jawab. Nah, untuk yang ingin saya sampaikan mungkin nggak banyak, cuman harapannya bisa memberikan gambaran sebenarnya apa sih yang kita kerjain khususnya di perusahaan saya nih. Jadi ini indikator OHS. Jadi kalau di kita tuh OHS, mungkin rekan banyak yang dengar ada OHS, ada HSE, ada QHSE, ada SHE kayak di Buma SHE. Nah itu sebenarnya ya sama-sama relate lah. Cuman penamaan aja yang kurang lebih. Indikator OHS di mining khususnya leading dan lagging indikator. Next, Kanjun. Ya, ini mungkin sedikit gambaran lah nama saya Indra Nur Sidik. Ini angkatan 2010. Untuk IPK-nya ya nggak usah dilihat lah ya. Mungkin rekan-rekan lebih gede dari saya. Gitu. Next. Oke, yang pertama overview gitu kan. Kita lihat secara overview sebenarnya apa sih lagging dan leading indicator sendiri gitu. Nah ini bisa kita lihat di atas ada causes namanya. Jadi kalau causes itu penyebab. Nah penyebab dari insiden itu ada apa aja sih? Kayak tadi ada kondisi tidak aman, tindakan tidak aman, lack of control dan lain-lain. Atau peran manajemen lah kalau yang tadi disampaikan Kang Aldi. Nah itu biasanya kita sebut dengan leading indicator atau indikator awal lah yang untuk kita bisa prevent atau mencegah terjadinya insiden. Saat sudah terjadi kontak, sudah ada kerugian, sudah ada kecelakaan, nah itu biasanya kita sebut dengan lagging indikator. Bisa kita lihat di sebelah kiri, untuk leading indikator sendiri ada apa sih? Dan itu sebenarnya dia isinya apa aja. Jadi kalau kita lihat, untuk leading indikator sendiri, ini lebih pada risk-based review. Jadi parameter-parameter yang kita ambil ini dari resiko yang ada di lapangan. Bisa itu dari SAP, mungkin SAP rekan-rekan juga belum pernah dengar. SAP itu lebih pada akuntabilitas atau pelaporan hazard, pelaporan inspeksi, observasi, coaching dari rekan-rekan yang ada di lapangan. Terus untuk control tower sendiri, kalau di kami ada namanya control tower, ini lebih pada peran manajemen. Kita ada tools management, road management, fatigue management, speeding management, sama PJA performance. Nah, harapannya kalau kita lihat dari leading indicator ini bisa mengeliminasi potensi bahaya sehingga tidak terjadinya kecelakaan. Makanya tadi tidak ada deviasi, ya clear, berarti tidak ada insiden, akhirnya improvement. Di outcome kita sebagai OHS, berarti harus ada improvement. Kalau memang udah tidak ada deviasi terkait risk, insiden tidak terjadi, ya berarti harus kita improve nih. Apalagi yang harus kita improve gitu kan. Kalau masih ada deviasi, nah ini kita langsung melakukan corrective action. Tindakan perbaikannya apa sih? Ini sebelum terjadinya insiden ya, sebelum terjadinya kecelakaan, ternyata kita dapat laporan atau hazard terkait kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman. Berarti itu kan salah satu deviasi dari operasional kita. Berarti perbaikannya apa gitu kan? Perbaikannya apa sih? Ini harapannya dari kondisi tidak aman, tindakan tidak aman ini tidak bermanifest menjadi kecelakaan. Nah, kalau sampai terjadinya kecelakaan, sebenarnya apa yang kita ambil? Tadi udah disampaikan sama Kang Aldi, di situ salah satunya adalah rekomendasi. Jadi kalau untuk di kecelakaan itu, ini kita parameternya lebih pada incident based review. Ada 2 poin yang kita ambil. Yang pertama root cause, penyebabnya apa? Yang kedua, rekomendasinya apa? Nah, jadi kalau dari setiap kecelakaan, yang kalau kita sebut, berarti ini setelah kontak, setelah terjadi kecelakaan, kita bagaimana caranya melakukan investigasi sehingga kejadian yang serupa tidak terulang lagi. Contoh, nanti dari accident ini ternyata terdapat accident, corrective action-nya salah satunya adalah
Rekomendasinya tidak boleh lagi ada pengawas atau pekerja yang berdiri di atas tanggul. Oke, kita masukin dalam HIRA. HIRA ini kalau kita sebut risk hazard identification and risk assessment. Jadi kayak kita melakukan assessment terkait bahaya-bahaya yang ada di operasional kita. Nah, apa kaitannya sama kompetensi dari pekerja sendiri? Bisa jadi pekerja ini saat kita terjadi insiden, ternyata ada salah satu root cause-nya atau penyebab dari kejadian, oh ternyata pekerja ini nggak ngerti terkait operasionalnya sendiri, terkait sistem kerjanya sendiri, terkait proses kerjanya sendiri. Nah, ini jadi perbaikan rekan-rekan HSE training dari timnya Kang Jun sama timnya Kang Aldi. Nah, itu jadi PR-nya mereka. Perbaikannya apa ya? Sehingga mereka ini harus kita penuhi terkait kompetensinya. Sebenarnya goals-nya ini yang tadi disampaikan adalah zero incident dan zero harm. Poin yang perlu menjadi perhatian rekan-rekan nih, sebenarnya leading indicator ini membutuhkan perubahan mindset. Jadi kalau di sini kita sebagai organisasi, mungkin kalau rekan-rekan ruang lingkupnya organisasi di perkuliahan, kita organisasi di perusahaan, gimana kita bisa ngambil satu event kejadian dan kita tracking sehingga ini jadi salah satu value untuk mencegah terjadinya insiden. Bahkan risk ataupun hazard ini tidak hanya selalu ada di area kerja kita. Contoh dari perusahaan lain, Teknovi ada di Agincourt gitu kan, tiba-tiba dia ngeluarin review terkait keselamatan kerjanya. Kami kemarin ada risk ini, bahaya ini, mungkin saja dengan kegiatan yang sama di area kerja kita masih applicable dan potensi bahayanya serupa. Nah, ini jadi masukan juga sebagai salah satu leading indicator gimana caranya gimana caranya kita bisa mengeliminasi supaya nggak jadi kecelakaan. Sedangkan kalau untuk lagging indicator, kalau kita baca the most commonly used indicator are those that measure after the fact. Jadi setelah terjadi, setelah terjadinya kecelakaan, sebenarnya yang miss ini apa sih? Apa sih yang harus kita perbaiki? Kalau penyebab langsungnya tadi ada dua, kondisi tidak aman, tindakan tidak aman. Oke, tindakan tidak aman pekerja ini gitu kan. Nah, kita tarik lagi ke belakang. Kayak yang tadi disampaikan sama Kang Aldi, teori domino gitu kan. Sebenarnya pekerja ini kenapa sih dia sampai bertindak tidak aman? Nah, ada dua lagi, faktor pekerjaan dan faktor pribadi. Oh, ternyata dia punya masalah di rumahnya, berantem sama istrinya. Atau enggak, ternyata ada gaji yang tertunda. Nah, itu jadi faktor, kalau yang sama istrinya jadi faktor pribadi, kalau gaji yang tertunda jadi faktor pekerjaan. Tarik lagi ke belakang, lack of control dari manajemen. Kenapa mereka tetap memaksa bekerja, atau sampai saat operasional, mereka tetap maksa gitu, padahal dia kepikiran apa yang terjadi di rumah. Apa sih yang harus kita lakukan? Nah, yang kita lakukan adalah coaching. Coaching di sini adalah interaksi antara pengawas dengan operator atau pekerja yang di frontline, di bawah. Gimana caranya kita bisa menggali, mengidentifikasi sebenarnya masalah-masalah kalian itu apa, baik itu operasional maupun non-operasional. Nah, ini gambaran leading dan lagging indikator secara garis besar. Dan ini juga dibahas di ICMM ya, untuk di tahun 2012 kemarin. Next, kan Jun. Nah, perbedaannya leading dan lagging indikator ini apa sih? Nah, ini beberapa perbedaan kunci ya, antara leading indikator dan lagging indikator. Untuk leading indikator sendiri, actionable. Jadi, saat kita dapat hazard, pelaporan hazard, ini bisa kita langsung close di lapangan gitu. Contoh, tadi Kang Aldi cerita ada orang berdiri di bawah beban yang sedang diangkat. Saya melaporkan, waduh, ada orang berdiri di bawah. Oke, berarti actionnya apa? Actionnya kita harus membuat barricade area. Selain membuat barricade area, apalagi sih kontrol kita sebagai manajemen atau sebagai pemilik proses? Oke, kita masukin ke HIRA sebagai salah satu risk assessment kita. Saat ini belum diatur nih, sebenarnya orang ini berdiri di bawah beban itu berapa meter. Nah, itu yang kita hitung.
Oke, kita keluarkan prosedur atau SOP. SOP pengangkatan, tidak boleh ada orang berada tegak lurus dengan beban. Atau kita bikin wajib dibuat barikade area dari titik pengangkatan sebesar 10 meter atau 20 meter. Nah, itu dari hasil dari leading indicator yang masuk. Prediktif. Kenapa prediktif? Seperti yang tadi disampaikan, leading indicator ini kan terbagi dari risk atau bahaya yang masuk ya. Harapannya, dengan kita mengetahui risk, bahaya yang ada di lapangan, kita bisa memprediksi apa sih yang akan terjadi ke depannya gitu. Pak, ini terjadi peningkatan pelaporan terkait kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman di area disposal. Ini kalau kita nggak action atau nggak kita close, kemungkinan akan ada terjadinya insiden. Nah, jadi kita bisa mempredik sebenarnya apa sih yang akan terjadi nih kalau si kondisi tidak aman sama tindakan tidak aman ini bermanifest menjadi accident. Terus relevan ke objeknya, ke goals kita, ke objektif kita. Itu untuk leading indicator. Kalau untuk lagging indicator, retrospektif. Jadi kalau retro itu kan ke belakang ya artinya. Jadi saat kita sudah mengetahui fakta, kenapa sih ini bisa terjadi? Nah, itu adalah lagging. Biasanya kita dapat saat sudah adanya kerugian, baik itu kecelakaan yang merugikan terhadap manusia maupun terhadap unit ataupun properti. Terus poin kedua, identify hazard before the fact. Seperti yang tadi disampaikan, kita bisa mengetahui bahayanya apa sih sebelum terjadinya insiden. Sedangkan kalau untuk lagging, saat sudah terjadi baru kita tahu, oh ini loh bahaya-bahaya yang sebelumnya nggak kita identifikasi. Nggak masuk dalam HIRA, nggak masuk dalam risk assessment kita. Yang ketiga, allow preventive action before the hazard manifests as an incident. Jadi kita bisa melakukan upaya pencegahan sebelum si hazard ini bermanifest atau nambah, berkumulatif, akhirnya jadi kultur, setelah jadi kultur, jadi insiden. Sedangkan kalau untuk lagging, ini membutuhkan corrective action, jadi kita harus, setelah kita mengetahui kesalahan kita apa, kita langsung harus membuat actionnya apa, biar kejadian yang sama tidak terjadi lagi. Yang keempat, allow respond to changing circumstances through implementing control measure before the accident. Jadi ini membutuhkan respon terhadap perubahan. Contoh, bisa jadi saya berdiri di atas tanggul contohnya, saya berdiri di atas tanggul, saya nggak kecelakaan. Tapi saat saya berdiri di atas tanggul dengan derajat 30 derajat slope-nya, nah itu jadi berbahaya gitu. Nah itu yang harapannya bisa kita capture di lapangan. Jadi perubahan dari proses kerja, perubahan dari kondisi area kerja ini bisa kita kontrol, bisa kita dapat risk-nya apa sebelum terjadi insiden. Sedangkan kalau untuk lagging, kita mengetahui perubahan proses kerja, terus perubahan kondisi dari area kerja itu setelah terjadinya insiden. Oh, kemarin itu ada orang jatuh dari ketinggian 300 meter, langsung meninggal gitu kan. Kenapa ya? Oh, ternyata wajib pakai full body harness. Mungkin rekan-rekan tahu full body harness. Jadi salah satu alat APD juga untuk kita naik bekerja di ketinggian. Sehingga kalau kita jatuh, kita masih ada tali di situ. Nah, itu kontrol-kontrol yang kita buat setelah terjadinya insiden atau terjadinya kecelakaan. Terus untuk leading juga, untuk mengukur sebenarnya sistem kita itu efektivitasnya seberapa efektif gitu. Kita udah bikin sistem seperti yang tadi disampaikan Kang Aldi, ada SMKP, SMK3. Nah, sistem kita ini udah efektif atau belum itu dari hazard yang masuk, dari leading yang parameter leading yang masuk gitu. Oh, ternyata kita masih punya celah di sini, ini harus kita perbaiki. Oh, ternyata kita masih punya celah di aspek pelaporan, ini harus kita perbaiki. Oh, kita masih punya celah di aspek kompetensi, itu yang kita perbaiki. Sedangkan kalau untuk lagging
lebih pada mengukur kegagalan. Jadi perbedaannya efektivitas sama kegagalan. Bisa jadi sistem kita ini memang sistem yang gagal, memang nggak cocok, memang nggak well implemented, memang nggak applicable di lapangan kita gitu. Nah ini yang perbedaan antara leading sama lagging. Terus untuk poin selanjutnya mengukur input dan kondisi. Sedangkan kalau lagging seperti yang disampaikan kita lebih pada hasil akhir ya. Jadi outcomes-nya apa sih? Orang ternyata terluka kemarin di kepala gara-gara apa? Gara-gara ada lentingan. Nah, ini yang harus kita pelajari ke depannya gitu. Sebenarnya gimana caranya orang ini tidak terlenting. Material bisa batu, bisa kayu. Sedangkan kalau untuk leading lebih pada input kondisi dan tindakan. Sebenarnya bahayanya apa sih gitu? Ini yang bisa kita predik nih ke depannya kayak gimana. Terus untuk beberapa poin selanjutnya kurang lebih sama. Direct toward to an outcome that we want or away from an outcome that we don't want. Jadi dia langsung bersinggungan langsung sama sebenarnya kalau kita ada hazard berapa banyak, ini bakal langsung jadi terjadi insiden ini. Kalau kita nggak pengen ada insiden ini, berarti kita harus eliminasi potensi bahaya ini. Sedangkan kalau untuk lagging, kita langsung mengukur, ini loh yang terjadi, udah nggak bisa kita rubah lagi. Yang terjadi orang terluka, udah pasti terluka, udah nggak bisa merubah lagi. Cuman pelajaran apa yang bisa kita ambil dari situ. Terus memberikan indikasi dari kondisi sistem condition. Jadi seperti yang tadi disampaikan kurang lebih sama. Jadi kayak sistem kondisi kita itu seperti apa sih? Kita bisa dapat indikasi-indikasi dari leading indikator. Sedangkan kalau untuk lagging pada kegagalan sistem lah. Terus kurang lebih yang lainnya juga sama. Kita lebih proaktif untuk melakukan monitoring. Sedangkan kalau untuk lagging reaktif. Bedanya proaktif sama reaktif apa? Kalau proaktif itu voluntary, jadi kita langsung, tujuan kita tuh pengen melakukan kegiatan loading batu bara dengan aman, dengan cara ini. Nah, kita yang melaporkan, proaktif. Bahayanya ini loh. Ini harus kita perbaiki loh. Kalau untuk lagging, ini kita melakukan monitoringnya sama yang sudah terjadi. Kemarin tuh ini rekomendasinya ini. Nah, ini yang harus kita perbaiki adalah memperbaiki rekomendasi-rekomendasi yang ada. Kurang lebih yang lainnya sama, cuman yang terakhir evolve as organizational needs change. Kalau untuk lagging statis, jadi nggak merubah perubahan organisasi, tidak membutuhkan perubahan organisasi. Kenapa? Karena leading indikator yang baik ini adalah leading indikator yang melekat langsung pada pemilik proses kerja. Contoh, rekan-rekan operation, mining, mereka akan lebih mengetahui proses kerjanya seperti apa, potensi bahaya di area kerjanya apa, dan yang menjadi layer pertama untuk mengintervensi bahaya itu adalah mereka juga. Jadi saat ada hazard atau ada potensi bahaya yang masuk, itu bisa langsung merubah kebutuhan dari organisasi. Oke, kayaknya kita butuh orang di sini untuk memperbaiki ini. Nah itu jadi lebih langsung reaktif untuk kebutuhan dari organisasi sendiri, perubahan organisasi. Jadi ini beberapa perbedaan lah antara lagging sama leading. Nanti untuk di ruang lingkup perkuliahan sendiri bisa dilakukan. Yang pertama ya kita harus menginventarisasi dulu sebenarnya kegiatan kita tuh apa aja sih gitu. Kalau kita nggak tahu kegiatan kita apa aja ya kita nggak akan pernah tahu sebenarnya potensi bahayanya apa. Leading kita tuh apa biar nggak terjadi insiden, biar nggak terjadi kecelakaan. Ini luas, bisa buat semuanya aja, bisa buat semua industri, bisa semua kegiatan. Gimana caranya kita bisa membagi antara sebenarnya leading kita apa, kontrol kita apa, sama lagging kita apa gitu. Yang kita pengen, objektif lah. Tujuan kita tuh pengennya kayak gimana sih gitu. Nah itu lebih pada leading dan lagging. Next, Kanjun. Nah ini kaitannya leading sama lagging apa sih gitu kan.
Jadi kalau kita lihat secara kuadran, ini ada kuadran 1, kita lihat yang pertama, weak atau lemah. Jadi saat input yang masuk nih, pelaporannya jelek, hazard yang masuknya jelek, tapi performa kita juga jelek. Nah, ini berarti kita lemah di sistem kita. Harus ada yang kita perbaiki. Kalau untuk yang kedua, relying on luck. Outputnya bagus, kita nggak ada kecelakaan sama sekali. Tapi sebenarnya orang-orang ini nggak melaporkan juga terkait hazard yang ada di lapangannya. Bisa jadi potensi bahayanya memang tidak teridentifikasi. Berarti sistem kita ini nggak berjalan, nggak efektif. Cuman outputnya bagus. Berarti apa yang harus dilakukan? Improve. Kita harus improve di input data kita. Berarti leading kita yang harus kita perbaiki. Seperti itu. Untuk yang ketiga, inputnya bagus, pelaporannya bagus, hazard yang masuknya juga bagus, datanya, kontrol kita terhadap potensi bahaya juga bagus. Tapi ternyata insidennya banyak gitu kan. Kok bisa banyak ya? Berarti ini ada mismatch. Ada ketidaksesuaian antara leading kita sama lagging. Maksudnya ketidaksesuaian apa sih Kang gitu kan? Kita bikin sistem yang sebenarnya ternyata bukan untuk mengeliminasi bahaya yang ada di situ. Contoh, ada kejadian pekerja terluka karena unitnya rebah gitu kan. Karena unitnya rebah, terus salah satu rekomendasi kita adalah ya udah deh, semua orang harus pakai helm yang full face gitu kan di dalam unit atau di dalam kabin. Udah dijalankan, tapi kok waktu kejadian yang serupa dia tetap terluka, gitu, tetap terjadi insiden juga. Oh berarti sistem kita yang salah, bukan itu root cause yang bisa kita ambil, bukan itu rekomendasi yang harus kita lakukan. Apa sih yang harus kita lakukan? Oke, harusnya yang kita lakukan adalah kenapa unit itu bisa rebah. Yang pertama, itu yang harus kita cari ke belakang. Oke deh, kita perbaiki dulu. Nanti kita leading-nya kita bikin, leading indikatornya. Kalau kayak gini, ini untuk mengeliminasi apa? Ini untuk mengeliminasi apa? Harapannya dengan kita mengkontrol leading, ya lagging-nya kita jadi bagus. Nah, untuk yang poin 4, kuadran 4, ini namanya continuous improvement. Inputnya bagus, kultur dari rekan-rekan juga bagus, ternyata insiden kita juga minim. Wah, bagus nih. Tapi itu nggak berhenti di situ. Berarti kita harus mencari sebenarnya improve apa lagi ya yang perlu kita butuhkan untuk sistem yang udah ada. Sedikit catatan, perkembangan dari leading indikator ini adalah sebuah iteratif proses. Nah, iteratif itu apa sih Kang? Gitu kan. Kalau simpelnya iteratif itu cycle. Jadi perbaikan berkelanjutan. Saat ada kegagalan di satu sistem, gimana caranya kita bisa perbaiki. Jadi sistemnya kayak looping. Nggak berhenti dari satu titik kita start, finish-nya tuh di sini Kang. Enggak. Ini kita start, berjalan, nanti balik lagi ke awal. Nah, itu adalah salah satu iteratif proses. Setting in motion a continuous improvement cycle. Gimana caranya nanti kita bisa set di dalam salah satu siklus perbaikan berkelanjutan. Jadi itulah kaitannya antara leading sama lagging. Gitu. Next. Yang terakhir, sebenarnya buat apa sih Kang lagging sama leading itu gitu, kita ngomong panjang lebar, saya juga nggak ngerti gitu, sebenarnya apa gitu kan. Sebenarnya goals-nya ini, gimana caranya kita bisa mendapatkan kultur safety atau OHS culture gitu kan. Ini salah satu yang disampaikan dari 4 paper yang ada ya, teori yang saat ini berjalan. Ada dari Fleming, ada dari Dupont, ada dari Janicak. Nanti mungkin rekan-rekan bisa baca lah, beberapa paper juga nanti mungkin akan saya share. Jadi kita tuh harus mengukur sebenarnya kultur maturity dari kultur di perusahaan ini itu seperti apa sih? Kita udah sampai mana sih? Kenapa ini harus dilakukan? Biar kita tahu sebenarnya kita harus ngapain nanti ke depannya gitu.
Kalau kita lihat yang paling kiri, semakin meningkatnya maturity, ini akan mengimprove kultur kita seperti apa. Gitu. Terus meningkatnya kepercayaan dan akuntabilitas. Semakin percaya, jadi kayak rekan-rekan ini percaya terhadap sistem. Karena ada di beberapa perusahaan kayak udahlah, nggak di apa, mau dibikin peraturan kayak gini kayak gitu juga tetap aja insiden. Nah itu berarti trust-nya udah jelek. Gimana caranya kita mengeliminasi adanya mistrust kayak gitu, ketidakpercayaan terhadap sistem? Gimana caranya kita bisa membuat mereka involving, maka di situ kan proaktif. Jadi gimana caranya pemilik proses ini masuk dalam proses pembuatan leading indicator. Jadi mereka, oh iya ya, ternyata kenapa saya harus kayak gini tuh biar saya nggak kayak gini. Kenapa saya harus ngikutin prosedur ini itu biar saya nggak terkena insiden ini. Nah itu yang harapannya bisa kita sampaikan atau kita implementasikan di dunia kerja ataupun secara umum di kehidupan sehari-hari. Terus yang terakhir, semakin tinggi kedewasaan dari kultur safety kita, konsistensinya semakin terjaga gitu. Mungkin kayak kalau di dunia tambang atau di dunia pekerjaan yang lain, biasanya ada yang namanya periodical inspection gitu. Jadi gimana kita melakukan inspeksi sebelum melakukan kegiatan. Ataupun ada yang namanya JSA, Job Safety Analysis. Saat kita bertemu dengan area kerja yang baru, pekerjaan yang baru, gimana caranya kita menginventaris kegiatan kita tuh apa aja sih, terus risk yang ada di situ apa aja sih, tanpa harus disuruh gitu. Nah itu berarti semakin kulturnya matang, semakin kulturnya dewasa, itu akan lebih konsisten. Kenapa ini saya tampilkan? Biar kita bisa memapping sebenarnya kultur safety kita tuh udah seberapa baik sih, gitu. Sehingga itu akan nanti berimplikasi pada penentuan leading kita. Oke deh, berarti level dari leading indicator kita tuh udah sampai mana? Oh, kita udah di tahap improvement. Oh, ternyata kita udah di tahap learning, semua udah berjalan. Bagus. Cuman kita harus mencari apalagi sih yang perlu kita improve. Atau kita di compliance, semuanya kita paksakan buat comply gitu. Kita buat SOP-nya, kita buat peraturannya, itu masih level paling unmature lah, paling tidak dewasa lah dari kultur safety sendiri. Jadi sebenarnya ini banyak sih apa yang pengen saya sampaikan terkait leading dan lagging seperti yang saya sampaikan kemarin sama Kang Jun. Cuman mungkin keterbatasan waktu juga, nanti mungkin kita banyak diskusi aja. Cuma yang pengen saya share terakhir, kenapa saya tertarik buat kerja di HSE apalagi di dunia tambang. Ternyata apa yang kita lakukan itu kurang lebih sama gitu, sebagai geologis dan juga sebagai data analis. Jadi kalau saya di sini posisinya kan sebagai data analis, sebenarnya asik gitu. Jadi kayak kita sense of engineering-nya tuh kepake. Kalau ada ini pasti terjadi ini gitu. Gimana caranya kita mengeliminasi ini? Gimana kita membuat perencanaan gitu kan. Nah, itu yang mungkin nanti rekan-rekan rasakan lah kalau rekan-rekan masuk ke dunia HSE khususnya dalam membangun sistem SMKP ataupun SMK K3. Jadi kalau mungkin rekan-rekan di kampus, kalau dulu ini saya sharing lah. Kalau dulu zamannya saya belum ada training yang seperti yang sekarang Kang Jun buat gitu. Ini benar-benar appreciate lah. Kita dapat gambaran yang banyak sebenarnya HSE itu apa. Kalau kita dulu, saya mikirnya lebih ke anjir ini kayak guardian nih, ini kayak yang sebagai yang ngejagain kalau ada event, kalau ada apa. Ternyata enggak gitu. Jadi HSE ini ternyata skupnya besar banget, luas banget. Bahkan sampai ke kultur. Nah, itu yang sedikit amazed lah, kayak HSE ini luas ya.
Dan sedikit gambaran juga, semua industri pasti ada HSE. Semua industri gitu. Jadi kayak apalagi di masa-masa saat ini, COVID-19 ataupun naik turunnya harga batu bara, drop harga minyak, itu nggak langsung berimplikasi ke HSE gitu. Walaupun memang ada beberapa aspek atau parameter yang akan mempengaruhi. Cuman kita lebih luas. Oh, nggak sampai mikirin, duh ini kita pasti kena nih kalau kayak gini-gini. Enggak. Jadi lebih luas lah. Mungkin itu sih gambaran yang akan rekan-rekan lakukan kalau rekan-rekan nanti kerja di dunia kerja, bisa itu infrastruktur,